Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Faridah Hanim, Guru SMA Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Demak. Dalam video kali ini saya melakukan aksi nyata topik 1 yang berjudul menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tujuan dari topik Merdeka Belajar yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran memerdekakan murid. Topik 1 Merdeka Belajar ini kita akan mempelajari 5 modul. Modul pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang kita pelajari modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 materi yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik sudah seharusnya mengenali karakter dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Guru sebagai motivator proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan potensi belajar siswa. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Murid seringkali terinspirasi dari gurunya. Sebagai guru, tentu ingin menularkan energi positif kepada murid yang membuat murid terus tertarik untuk belajar dan membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar agar dapat mengisi kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, guru harus bisa meneladani semboyan dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutpuri handayani. Modul 2, mendidik dan mengajar. Ada 3 materi yang akan kita pelajari. 1. Mendidik menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. Dan 3. Menjadi manusia secara utuh. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi, guru tidak hanya mengajarkan materi tapi juga menanamkan karakter yang baik sehingga murid-murid semakin baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas serta terlindung dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melamahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Dengan pendidikan kultural ini akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Dengan demikian, murid dapat mengangkat derajat rakyat dan negerinya, serta bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Guru sebagai pendidik tidak hanya membantu memberikan pengajaran,
yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, menghargai sesama, dan refleksi diri untuk mengembangkan diri dan berkontribusi di lingkungan sosial, sehingga akan membantunya menjadi manusia yang merdeka. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh berkaitan dengan kodrat murid yang terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sedangkan asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kodrat murid. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan. Keadaan selalu berubah-ubah. Penanaman budaya kearifan lokal dapat membantu murid untuk merespon pengaruh-pengaruh luar dengan bijak. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Jadi, guru perlu memberikan pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal. Kodrat zaman. Keterampilan abad ke-21 perlu ditekankan. Namun seleksi terhadap pengaruh global perlu disaring agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Asas trikon meliputi kontinuitas, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan tidak hanya sekedar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi. Modul 4 terdiri dari 2 materi, A. Budi pekerti, dan B. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sebagai pendidik, tentu kita menemukan berbagai macam watak murid setiap harinya di kelas, menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuhnya, kecerdasan pikirnya, dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan atau memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, membagi budi pekerti menjadi 2 bagian, yaitu bagian biologis, meliputi watak dan perasaan yang tidak dapat berubah. Yang kedua yaitu intelligible, atau kecakapan dan keterampilan pendidikan yang dapat berubah. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang budi pekerti. KHD mengibaratkan setiap anak seperti selembar kertas yang sudah terisi dengan tulisan namun masih samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Dalam hal ini, pendidik bertugas untuk membantunya menebalkan dan memperjelas dengan tuntutan yang baik agar arti dan tujuannya dapat terlihat jelas. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 materi yang akan kita pelajari, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik murid. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan tersebut untuk mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem amal.
Selain itu, siswa juga harus dibekali dengan kompetensi abad 21 agar siswa dapat menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, guru harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. B. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Ada 2 materi, yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa dan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu semata, namun lebih luas lagi yaitu mentransfer nilai. Tujuan pendidikan yang harus dicapai terbentuknya generasi bangsa yang mandiri, penuh daya kreasi, dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan yang mengedepankan budi pekerti bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. 3 lingkungan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai trisentra pendidikan, meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar yang telah saya buat. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk berkenan mengisi link umpan balik aksi nyata yang linknya terdapat pada kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.